balik lagi di acara kita Upil Baper di episode yang tentunya sudah banyak. Oh iya ya. Maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf kalau kita ada yang tidak benar dan banyak salah. Banyak salah dan banyak yang nggak bener. Karena memang kodrat kita seperti itu, ya kan? Betul. Nanti kalau kita benar waktu itu kita undang bintang tamu yang benar, kalian komplain. Ya kan? Kita kembali ke fitrahnya. Fitrah hancur. Oke, sekarang kita akan bahas juga sesuatu yang sangat menarik dan Requestan beberapa teman ya. Betul. Kan kita udah janji ya bacain komen-komen ya. Ada yang DM langsung kan. Betul. Katanya ada yang mau nanya nih, ngebahas sekolah pilot, kira-kira sekolah pilot mana sih yang bagus gitu. Nah, sekarang akan kita bahas di sini gitu. Kita kupas secara tidak profesional di sini, ya. Secara tidak objektif. Nah, gitu. Ini menurut pemikiran kita aja. Jadi kalau menurut pemikiran orang itu nggak sesuai ya serah lo gitu ya. Pemikiran kita dan kemampuan orang tua. Nah, itu dia gitu ya. Dan Nah, kenekatan. ya itu juga salah satu dari modal kita untuk jadi pilot ya. Nah sekarang gue nih si Alza sama si Om Iwang itu kan mereka sekolah pilotnya di dua negara yang berbeda gitu ya. Kalau Om Iwang di luar negeri, kalau si Om Alza nih di dalam negeri gitu loh. Sekarang kaya. Oh yang kaya. Oh yang kaya. Nah sekarang kita tanya dulu nih yang sekolah pilotnya di luar negeri. Nah Om Iwang waktu itu kenapa pilih sekolah pilot luar negeri selain sok-sokan keren gitu? Ceritanya itu lulus SMA. Ditanya bokap gitu. Mau jadi apa kamu gitu? Mau kuliah atau mau gimana? Terus gue mikir nggak bisa deh, gue udah SMA, lu tahu kan nilai gue sedikit lebih baik dari Alza kan? Jadi ya sesuai dengan tradisi turun temurun, yang nilai hancur bisa jadi pilot. Benar. Ya gue bilang sih cita-cita gue dari TK ya pengen jadi pilot gitu. Ya udah, kalau gitu kamu usaha coba cari sekolah yang nggak mikir bagus, yang murah gitu. Murah. Udah tuh survei Jakarta zaman gua tahun segitu 93-an, Draya Flying School, Avindo ya. Kemudian tentu Curug dan Juanda Flying School. Juanda. Setelah gua survei itu paling murah Juanda waktu itu. Juanda itu waktu itu 75 juta rupiah dengan kurs dolar 2000. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 93. Berarti kalau dengan kurs 2000 kan 37.500 dolar ya gitu. Terus gue iseng ngirim surat ke beberapa kedutaan. Gue minta informasi tentang sekolah penerbangan dan gue minta bendera. Dikirim balik tuh. Dikirim balik ya? Dikirim balik, gue dapet bendera, dapet buku-buku. Oke. Kemudian di koran terbesar pada saat itu di Indonesia ada iklan tuh. Angin Selatan. Oke. Terus di situ penanggung jawabnya juga salah satu kapten senior plat merah. Right. Ya, bokap berpikiran bahwa udah kapten senior plat merah, PT-nya juga PT travel yang terbesar, salah satu yang terbesar di Jakarta juga lah gitu, PTS namanya. Coba kamu hubungin gitu. Dan ternyata biayanya cuma 18.500 US. Kali 2000. Kali 2000. Berarti sekitar 400 jutaan lah kira. Enggak, 2000 mah 40 jutaan dong. Iya, 37 juta setengah. 500. Iya, 38 deh. Dan 38 juta itu udah termasuk tiket PP. Jakarta Brownsville PP plus akomodasi plus tuition fee, multi-engine instrument rating, plus housing. Oh iya. Jadi gue cuma keluar uang di luar itu cuma buat makan. Oke. Kemudian berangkatlah gue ke Jakarta waktu itu. Gue inget banget, pokoknya gue naikin kereta, gue pakai Metro Mini, gue sampai di daerah Raden Saleh ya. Bukan tempat yang buat aborsi, bukan. belum nyampe ke sana, itu pembahasan berikutnya. Itu setelah kerja di airline. Itu sekolah kerja di airline makin parah. Nggak, itu harga segitu tuh ini ya bagus ya.
Kalau di kita umpamanya di setahun sekarang 38 juta, bisa juga sekolah di Amerika, tapi 2 tahun. 20 tahun perjalanan. Tinggal di musola. Bukan. 20 tahun kemudian balik lagi ke Raden Saleh dengan uangnya sama buat ngeluarin. Baru keluar. Jual diri dong. Enggak. Bohong. 5 juta doang. Ya itu ceritanya. Oke. Pada saat gue ke situ, gue ketemu beberapa anak-anak yang lagi daftar, yang jadi barengan gue. Captain sekarang jadi bos dia, Kapten Didi. Oh, Didi. Sriwijaya. Oh, Didi. Itu Didi mah. Didi botak dulu, gondrongnya kayak Jamal Mirdad dulu. Untuk temennya yang ngomong gue nggak berani gue. Pak Bos, nggak saya ngomong Pak Bos. Bos, terima saya kembalian. Gue ketemu di parkiran gitu. Ya udah akhirnya, dan bokap tanya juga itu sekolah bisa dicicil apa enggak gitu. Karena kalau untuk cash bokap nggak sanggup. Bisa 6 kali. Waduh, seriusan? Iya. Wow, lebih murah dari kuliah dong jadinya. Jauh. Iya. Kalian yang kuliah dulu pasti nyesel nggak sekolah pilot. Nggak punya koran sih. Tapi nggak ada yang angkatan gua, Cing. Gua 93, mereka 2000-an nih, jauh lah kan. Mana? Pendengar-pendengarnya ada yang tua nggak sih? Ada yang Ada lagi ya? nyesel nih sekarang. Oh iya, syukurin. Sama suruh kuliah Unpar berapa coba waktu itu? Berapa? Trisakti aja uang bangunannya berapa ya? Aduh. Nggak baca koran sih lu. Gua berangkat cuma dibekelin $500. Hmm. Berarti kali 2000 berapa tuh? 10 juta ya. Bokap gua bilang ini papa kasih untuk pertama kali dan yang terakhir juga. Yang pertama dan terakhir. Syukur-syukur lu bisa survive. Enggak ya lu usahain sendiri gitu. Papa cuma sanggup segini plus bayarin cicilan sekolah kamu nanti gitu. Ya bismillah berangkat. Dan untungnya di sana sekolah cepet kan, 6 bulan selesai. Ya. Ya alhamdulillah 500 malah pulang ngantongin 800. Wah, gila. Cuan. Oh, Bisa langsung ke Raden Saleh lagi. QQ Cing. QQ Pepen, yang tahu Kapten Pepen, bosnya Citylink. Pernah gadein jaket Harley ke gua, nih kalah QQ. Iya kalah QQ kayak Pepen sama gua dulu. Kapten Pepen, terima kami. Bos Q. Nah gitu kalau gue sih ceritanya gitu. Jadi waktu itu oke. cari yang murah. Dan yang lebih alhamdulillah lagi, kan dulu orang sekolah di luar terkendala di endorse ya, yang penjelasannya panjang itu loh bangsat satu itu. Kita malah difasilitasi sama sekolah, mereka ngirim surat ke DSKU kita, di GCA kita, memberangkatkan inspektur kita untuk ngecek kita langsung di sana. Oke. Iya. Jadi waktu itu alhamdulillah Kalau boleh tahu dulu berapa sih di Juanda tuh dulu berapa jam? 75. Juanda. Oh, 75 ya. Oh, Paling murah itu. Oh, gitu. Oh, itu udah paling murah tuh. udah paling murah. Deraya itu 90-an. Avindo, Avindo udah paling gagal. Karena seragam gitu. Kalau asrama segala macam iya, ya. kalau anak studionya lewat tuh udah kayak Kapten Bar 5 aja. Pulang mundar mandir terbang kagak aja gitu. Tunggu slot di Halim, terbang kagak. Siapa lulusan Avindo ya? Ada sih teman kita Iya, dulu ada juga. ya. Banyak juga. Lu nggak pernah nyoba curug ya? Nggak keterima. Berarti nggak nyoba gitu ya? Bodoh kan. Oh, udah kan lo tahu waktu Iya, itu iya. di pembahasan kita yang cuma anak pintar aja yang masuk. Kayak yang duduk gitu loh, pinter banget tuh. Iya, itu ya, curug-curug masuk situ Pas lah. dia lihat nilai rapot gitu, udah enak dia langsung. Dia kayak gini berani lamar kan gitu. Ini mah lulus kagak digebukin dia gitu. Kasihan kan. Ini yang keempat, itu bagi 4 tuh bukan sendiri. Harusnya diterima ya. Harusnya terima dong curug dengan Tamung rapot ya, gitu. tamung padahal. Enggak, soalnya gini kan ngeliat, wih gila nih anak walaupun matematika 4 percaya diri. Perlu dihargai, gitu. Gak ada yang segoblok ini. Belum tentu yang pinter berani mati kan Nah, gitu ya. yang Curug orang pinter banyak, tapi orang kayak gini nggak ada. Yang pintarnya pada berdoa kan gitu. Nah. Ini goblok berani-berani yang Beraninya nggak berdoa lagi kan. Dajjal. Dajjal memang. Gokil Cing, goblok dari kecil aja. Nah itu kalau gue pertimbangannya murah dan diageni oleh agen yang terpercaya. Tapi gue sempet nanya gue sempet datang ke DSKU. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang mau sekolah keluar juga jangan asal pilih. Lebih baik konsultasi
Sama di GCA. Mungkin punya saudara, teman, tetangga yang kerja di airlines, atau langsung nanya ke di GCA kita, apakah sekolah ini, tanya reputasinya lah. Banyak soalnya yang abal-abal juga, karena di Amerika itu sekolah penerbangan kayak kursus setir mobil, tiap kota kecil punya mereka. Jadi kayak flying club gitu. Dan terbukti angin selatan tutup, uangnya dibawa kabur, nggak yang punya. Enggak, harusnya ini ya, harusnya orang Indonesia tuh invest di sekolah terbang di Amerika ya, kayak setir mobil kan, Juliana Jaya Flying School gitu. Corolla 73 aja. Adik gue dulu pakai kursus mobil itu tuh, di Bandung ya. Kursus mobil itu ya? Ini Juliana gue gitu. Kantornya Jalan Suci kan tinggal lorong. Jalan Suci kantornya itu dulu. Gue katanya adik gue Jalan Suci itu. Setir kanan, gas kiri. Oke, itu dari Om Iwang ya. Nah, sekarang kita beralih yang sekolah Indonesia. Waktu itu kenapa pilihnya sekolah Indonesia? Ya hampir sama kayak kata Iwang ya. Dari cari yang murah. Ya sesuai dengan otak juga, kita nggak mampu nih masuk curug gitu kan. Ya nggak ngeliat nilai rapor. Ya nggak ngeliat rapor. Nggak lihat IPA IPS. Saya kalau lihat pasti colorful ya, merah hitam. merah hitam pun ini cuman. Nggak mau nonton. Ini kan just main olahraga. Agama Islam berapa waktu itu? Agama Islam? Ya susulan 6 lah. Gue bangkus 8. Kagak di tes sholat lancar, gurunya nangis gue. Ternyata bisa sholat. Kamu kerasukan jam 8 nah. Gue sampai dilus-lus gitu sama guru agama. Oh iya, seriusan? Iya. Tiap reuni pasti nangis kalau ketemu gue. Oh, karena dia nyangka bisa sholat. Karena nyumpahin gue. Oh gitu? Iya. Guru agama sama guru geografi. Kalau pakai bahasa Sunda ada yang ngerti, iya budak mau jadi nanaon gitu. Ini anak akan jadi apa-apa gitu. Oh, itu guru agama. Guru agama sama guru geografi. Nah, guru geografi malah lebih kena karma sekarang. Kan urusannya sama geografi bumi terus kan. Itu penganut bumi datar itu. Bumi datar goblok. Siapa yang ngaji pers yang gue doain guru agama lagi sih. Sampai nangis lagi ya. Nangis. Tapi pas reuni, terakhir reuni selalu yang minta maaf. Bilang, Bu, kalau ibu nggak ngomong gitu, saya mungkin nggak jadi apa-apa gue. Tuh kan jadi positif. Mungkin jadi CEO malah lebih bagus lagi. Atau itu jadi instruktur di Juliana tadi itu. Juliana Jaya. Yang remnya di kaki. Gas. Gasken. Nah, lanjut terus habis itu. Ya terus bro sih dulu pengen jadi pilot tuh lulus SMA lah, biar umurnya masih pas kayak Matar nih lulus SMA jadi pilot. Terus habis itu karena SMA dulu lulus tahun 2003 2004 Kira 10 tahun. tua banget ya. Lulus terus masih muda udah buncit, gue ketahuan tua buncit nggak apa-apa ya. Muda buncit juga lagi. Ini sama nih mana? Kita bakal main tua-tua ya. Terus ya lulus SMA, terus habis itu mau coba apply ke sekolah pilot. Masuknya ke IPS. Jadi kayak gugur gitu ya. Waduh mau daftar curug kayak udah lewat lah. IPS udah enggak. Lu bayangin ya. Udah bego IPS merah lagi lah. Kita mah ketahuan taruhnya sih. Oh, IPA merah. IPA dong. Gua pasti terhormat. Merah di IPA. IPA emang susah. Walaupun anakku sekarang sudah apa kalau lihat jasa gua tuh. Papa coba segini lepah gitu. Bio 2 gue. SOS tuh. IPA Guru masuk tinggal tidur. Guru kosong tinggal poli. Kagak bener sekolah. Udah madu suwe ya. Kayaknya. Udah habis itu lulus SMA mau masuk sekolah pilot, udahlah Pak jadi pilot nggak boleh. Bener nggak lama kemudian ada kejadian Adam Air tuh, saat itu kayak 2004 nggak salah Adam Air jatuh, gua makin Kapten referee ya kemarin. Makin dilarang lah karena juga keluarga besar dari keluarga ibu bapak nggak ada yang penerbang gitu lah. Nah akhirnya kamu sekolah jadi Mama boy. Mama boy. Terus masuklah, akhirnya suruh kuliah, akhirnya 4 tahun selesai. Ketemulah sama sahabatnya temen, kebetulan sahabatnya Matar juga ini. Oh ya, si Adit Beca. Siser. Dia lu kerja di Mandala lah. Suatu saat dia lagi nginep di Semarang, terus saya aja ketemu, ngobrol sama dia.
bisa kok anak-anak lulusan IPS ataupun yang anak lulusan kuliah bisa jadi pilot karena mereka nggak ada batasan umur. Terus coba aja swasta, oh di mana? Saya belum tahu kayak pada sekolah pilot di Amerika, di New Zealand di mana. Nah, cuma tahunya cuma di Halim gitu aja kan. Udah lu ke Halim aja, soal saya ke Halim, cari-carilah biaya murah nih. Yang murah yang ada beasiswa karena satu ada anak daerah norak-norak sih tahu tuh gua walaupun anak Bandung anak daerah tahu gua ada orang baca koran kan gitu. Biasa main gundu, biasa main gundu. Untung teman-teman gua, kalau kagak lu naspek yang baca koran itu. Enggak ada IPS merah, enggak baca. Taunya sekolah lu Halim. Jadinya Cengkareng enggak tahu di mana Cengkareng. Terus habis itu udahlah singkat cerita suka Halim sambil saat cari kerja juga saat itu. Udah lagi cari kerja paralel nih karena orang tua pengen saya jadi orang kantoran gitu kan. Betul. Terus Iya. jadi orang kantoran Kantor di airline penting ya. Kebetulan kantor yang saya lagi tes terakhir juga nih satu Telkomsel. Terus saya ke Jakarta lagi tes Telkomsel udah mau selesai juga. Saya iseng lah ke Halim, saya nggak bilang sama orang tua nih, cuma saya kumpulin data dulu deh. Ke Halim, ke sekolahan dari Nusa, Biva, Deraya gitu, saya masukin semua lah. Vindo udah tutup tuh. Kayaknya udah nggak ada masih kayaknya ya. Apa Vindo tuh? Ya, tahun 2010. Vindo udah tutup tahun 2000 ya? 2000-an udah tutup deh. Enggak 2005-an tuh udah tutup. Ya ada Alfa, ada Deraya, ada Nusa, ada Biva gitu kan. Terus Setelah saya ngambil semua brosur, terus saya lihat salah satu yang ternyata di antara sekolah itu yang ngeluarin beasiswa, yang kebetulan ada kerja sama airline, itu Nusa sama Biva kayak. Biva itu ngasih 50% dari kita, 50% dari Garuda. Oh ya? Iya. Kalau Nusa itu saat itu dia kerja sama sempet sama Garuda sama Lion juga. Itu dari total biaya saat itu 2009 itu 500 juta. 50.000 US dengan 10.000 kurs lah. Oke. Kaya. Tunggu dulu. Canggih ya. 2010 itu bapak saya pensiun 2010 itu nggak salah saya masuk sekolah itu bapak saya pensiun. Pensiun masih punya 500 juta ya. Belum dulu. Itu sokil gop om. Nah, terus bapak cuma ngomong, bapak kalau sudah bayarin full, bapak saya nggak ada uang sih karena saya punya 2 lagi saudara saya yang harus sekolahin gitu. Wes anggap aja uang kamu uang S2 gitu kan. Kakak saya sekolah sampai S2. Saya juga pengen S2 tapi saya nggak mau. Udah patokanmu cari uang yang nggak sampai 5 juta. Aduh gimana ya, tapi akhirnya ada Biva nih cari tante-tante ini. Gigo loh jadi Bapak ini mau nggak 250 juta satu Biva tuh 250 juta kayak pengen biaya sama 5 juta potong 50% lah. Terus aduh masih keberatan bapak, udah bapak cuma punya uang 150 juta. Saya tanya ke Nusa, saya punya uang segini, udah mas bisa TPL dulu aja. Terus ntar kalau saya nggak kerja, ya nyiram tanaman kata dia kan, ada di Sinarmas juga ada tuh. Semprot. Bisa gitu, yaudah nggak apa-apa mbak, saya kerja apa sekolah dulu. Yaudah mas ntar kalau misalnya ada kerja sama airline kita kasih tahu, gitu kan. Saya juga kerja sama Garuda sama Lion kata dia. Oh ya udah oke, deal. Saya minta dulu deh, saya medical dulu nih. Medical selesai, saya pulang ke Semarang. Saya kasih tahu bapak saya, ini Telkomsel, tinggal pengumuman. Karena saya ditawarin di area Jawa Barat. Yang ini sekolah pilot. Kamu kapan ke Halim kata bapak ya? Di saat itu saya ketemu teman saya, besok saya ngobrol sama teman-teman Halim, ngobrol. Terus gimana nih guys? Ibu saya pernah nggak? Udah gini aja kan saya di rumah panggil Yuda nih. Si Yuda udah ngikutin kemauan kita nih. Udah ngikutin kemauan kita. SP. Udah nggak mau. Sempet cancel nggak mau jadi pilot. Nggak mau untuk menjadi pilot. Ketawain Rodil. Akhirnya kuliah. Udah sekarang kita ikutin kemauan Yuda, gini aja. Mana yang tercepat dulu pengumumannya, itu yang kamu ambil. Deal, saya bilang. Kesepakatan sama orang tua nih. Bener ya, Bu, Pak? Still ya, deal. Oke, deal. 3 minggu, Pak, sebulan kemudian lah. Pengumuman tuh keluar di email, jebret. Saya jadi email Telkomsel sama email Nusa, saya jadi satu. Itu keluar, nama Nusa dulu. Saya kasih tahu sama orang tua, nih saya medical lulus nih. Gimana? Telkomsel gimana? Saya nggak tahu. Karena sejak saya terima email Nusa, saya close emailnya Telkomsel. Saya nggak buka sama sekali email. Tapi yakin nggak keterima gue? Goblok. Dengan nilai rapor lo yang segitu tuh. BUMN lo susah. Malu Telkomsel malu tuh. Kalau ada audit gitu, kok bisa gitu. Rapor merah keterima gitu. Benar gitu. Ntar CEO-nya yang dimarahin. Ini apa-apaan ini? Malu. Kita udah warnanya merah loh. Kamu masa nerima Ya ini rapor bukan merah karena juga? prestasi tapi karena kasihan itu anjing. Akhirnya kalau saya bilang udah nih anak jadi pilot aja udah. Gimana kalau kita bukain counter aja gitu. Yoi bener. Yang di pinggir jalan itu. Bagian marketing jalan ya. Terus. Tapi singkat cerita, akhirnya saya masuk sekolah pilot. Bayar uang 150 juta nih, jebret. Udah akhirnya saya sampai PPL.
PPL udah mau selesai, saya ditagih dong buat bayar CPL. Terus. Aduh, saya bilang sama mbak admin, saya nggak ada uang nih, segini saya Sudirman udah ntar. Saya ngadep sama chief saya itu adalah Mas Ogi Gagarin lah, Captain Ogi Gagarin. Oh, Mas Ogi. Hormat saya, dia satu chief pilot kita di chief instructor saat itu. Saya ngadep sama beliau, Cap, gimana Cap, saya nggak ada uang nih. Ternyata saya kira saya doang nih batch saya yang paling kere gitu. Bang saya juga banyak, ngapain sih nih? Iya mau minta tolong nih, CPL gue nggak ada uang. Sih, saya batch 3 nih, batch paling kere lah di antara batch yang lain, banyak. Dan gue yakin satu batch itu pasti merah semua rapor. Iya, kalau bagus pasti dibiayai orang tuanya full gitu. Selain biaya orang tuanya, dia masuk ke jalur negeri om curug gitu kan. Iya, kalau itu bokap itu udah 150 juta buang sial gitu. Sial gitu, daripada anak gue jadi gembel gitu ya. Buang tai gitu, Tapi emang bener kayak nggak ada menonjol, batch 3 batch saya tuh udah paling hancur-hancuran deh. Ya kan ke sekolah swasta gitu, terus minta tolong biaya lagi. Udah kurang goblok apa gitu. Udah goblok miskin lagi anjing. Udah habis itu saya ngadep sama beliau, udah kasih gua waktu seminggu. Karena saya itu teman-teman udah mau siap dipersiapkan untuk CPL di Lampung, trainingnya pindah ke Lampung. Lu kalau nggak ada duit nggak bisa jalan, Za. Udah nggak apa-apa, saya tunggu deh. Seminggu itu telepon. Udah lu sana pamit sama orang tua berangkat ke Lampung. Maksudnya kan, ya lu ini ada kerjasama sama lain, bang, lu kontrak 10 tahun segini-gini. Ya udah mau lah, bilang. Ya udah berangkat sana. Wah, saya kasih tau ibu saya sampai nangis, saya nonton, lu bener jadi pilot nih. Insya Allah bu doain. Ya udah nak, suruh kamuin lah. Saya berangkat ke Lampung, training sana. Pokoknya total saya jadi sekolah pilot sana tuh setahun 1 bulan. Persis tahun 1 bulan saya lulus. Oke. Jadi yang sisanya itu dibiayain Lion. Iya, main Lion. Habis itu udah Lion selesai. bagus. Aku Mas Lutfi. Hormat. Saya no comment. Dulu nyari. Tidak. Oh tidak. Yang kabur kurang ajar. Lagi ngambil duitnya bang. Ya. Bang satu badak. Gini ya, bang satu badak ke sini. Aduh. Gitulah, jadi akhirnya saat itu saya sama sekali nggak apply kerjaan gitu loh ya. Alhamdulillah saat itu malah maskapai nyari kita. Jadi pas dia keliling seluruh sekolah-sekolah pilot, bahkan Gabra pun saat itu juga nawarin kerja sama kita, tapi begitu BIFA udah makin besar, dia mundur dari Nusa, masuklah ke BIFA doang sekolahnya akhirnya. Oke. Jadi ya itulah, biaya 150 juta jadi pilot. Oke, sekarang kita masuk ke tips tidak berguna tapi bisa dipertimbangkan. Nah, sebelum jadi pilot dan milih flying school, nih ada beberapa tips yang mau kita kasih. Yang pertama adalah waras mental. yang geblek. Gitu ya. Kalau yang masih ngobat, ganja, berhenti dulu. Ya, bersihin darah lu kan syarat pertama medek. Medex tuh medical. Waras dulu, lu jangan sosok bandel-bandel gitu mau jadi pilot lu ke laut aja lu. Bandel ya. bego tapi waras masih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bandel bego waras gitu. Tapi gue respect sama dia loh. Nilai jelek banget gitu tapi waras. Daripada nilai jelek ngobat. Gak jelek banget lagi anjing. Tukang malak lagi ya. Udah nggak bisa loh itu. Dan mental lu juga harus dipersiapin ya om ya. Ya nggak? Gitu. Sekarang lu lagi terbang mau dirilis solo, lu masih ngedrugs gitu. Yang ada ketawa-tawa lu. Gitu loh ya kan, goblok, nggak boleh. Sama kaki goyang-goyang nih. Lihat awan tuh. Lihat tahu runway. Nggak boleh ya, no drugs. Mental, waras ya. Yang kedua, murah, ya nggak om? Ya. Betul. Nggak di istilahnya tuh harga nggak berbanding lurus dengan yang didapat nggak. Ada kok yang murah tapi berkualitas. Betul. Dan satu lagi ya, murah kualitasnya gimana itu lo yang nentuin gitu loh. Bukan sekolah, jangan wah lu sekolah di sini sih gitu, makanya lu gak terima di mana-mana. Lu gak terima di mana-mana itu karena lu yang goblok. Ujian sesungguhnya pada saat interview. Bukan pada saat lu sekolah nanti gitu loh. Show test kalau perlu, keluarin duit berapa ratus ribu, lu tahu. Bener. Tips-tipsnya. Betul ya. Show test tuh bagus tuh. Setuju. Habis murah? Cepet. Kenapa om? Pesawatnya yang banyak, instruktur yang banyak. Jadi lu bisa terbang tiap hari. Selesai cepet pulang, cepet dapat kerja. Nah, itu dia. Dari duit ortu lu. Dan ingat kompetitor lu bukan teman-teman lu yang di flying school aja, di flying school luar juga gitu ya. Di luar flying school lo itu juga mereka berlomba-lomba supaya cepat supaya bisa ngelamar kerja ya nggak? Gitu. Kalau lu kayak kita yang nggak punya wasta, nggak punya koneksi,
duit pas-pasan, dengan gaya-gayaan deh. Udah, nggak usah lu. Betul. Suatu saat lu juga bakal terbang ke luar negeri. Betul. Percaya sama gue. Betul. Amin. Setuju. Gue gak pernah mimpi terbang, Betul. tapi ternyata gue jalanin. Ternyata lebih gampang. Dan enak ya. Enak, ILS semua. Autoland malah. Ya, terus Insya Allah landing selamat ya. jadi intinya kurangin seneng-seneng lu di flying school ya. Kebanyakan kayak gue sih seneng-seneng di flying school, jadi makanya agak lama. Nah, lu cepet di flying school, cepet dapet kerjaan gitu ya. Yap. Yang jelek-jelek jangan dicontoh. Dulu gue nganggur 2 minggu. Tuh, canggih kan? Karena Pulang cepet 2 kan? minggu buat ngirim, panggil, training. Nah, Abis gitu. Trauma sampai sekarang. Captain Priandoko. Saya trauma. Pesawatnya apa mas terbangnya? Pakai apa tuh terbangnya? Pakai apa terbangnya? Pakai pesawat. Nah, itu almarhum nih. Gundu, bokap lu berjasa. Oke, habis itu Kagak homo. Normal. jangan homo ya. Masa jadi pilot homo lu? Nggak ada ini loh, nggak ada. Terbang lu galer. Di najis. Norak. Megang trotol barengan, aku gampar beneran. Lalu terus kasih cium ke kapten. Cepat. Set. Set. Langsung ini, Cing. Incapacitation, in cap. Ya. Gara-gara lu galer, Cing. Galer nanahan. Anjing. Jijik banget. Iya, pertama nggak ada yang mau temenan sama lo. Nah, Terus yang kedua, inget pada saat lu terbang itu ya, kru belakang lu kan lumayan. Nah, Bidadari, tak bersayap. itu jadi penyemangat supaya cepat sekolah gitu loh, cepat selesai sekolah. Bidadari tak bersayap datang padaku. Nanti lu nggak. Lu homo lu sama kapten lu ditendang lu. Habis lu. Habis lu asli bener. Lu ditaruh di main wheel, dilindas, Cing. Taksi. Kelar hidup lu. Gue sih anti LGBT om kalau gue. Gua sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi gue benci sebenarnya. Gue anti. Karena lu dia pada gimana? Tulis di komen. Iya. Gue kalau sama kamu benci sama lesbi nggak apa-apa gue. Ikut nyempil. Patokannya pas nonton. Yang kamu jijik gue. Kayak ini nggak apa-apa. Berarti gue nggak apa-apa. Tapi ada ini Ya. kriteria. Oke. Kalau gue nonton nggak apa-apa, kalau depan gue jangan. Oke, terus yang terakhir om. Restu orang tua. Nah, dari kelima ini Itu paling yang bener ini sih. penting, ya. Tahu, gue balik dulu. Restu orang tua. Ya. Kenapa restu orang tua? Karena gimana pun juga doa orang tua lu itulah ya. Surga di telapak kaki, Bu. Betul. Betul, Ya, kalau betul. penonton kita panas berarti Anda termasuk golongan dari kita bertiga. Ya, karena ini Tapi omongan yang bukan benar. food worship. Fetis. Jangan lu harus minta restu ke ibu lu gitu loh, jangan ke ibunya orang lain tentang cakep gitu. Kalau udah kerja, stocking banyak. Lu nggak usah takut. Tenang aja ya. Talking Yang banget. STW juga oke. Bukan stocking banyak. Ya, lu kalau Kata misal Alza mah bukan kata ini. Alza. Dia Alza ya, bukan kita ya. Alza semua biang keroknya Alza. Nah, jadi kalau orang tua lo nggak setuju bukan berarti lu harus lu lawan. Ya, lu kasih persuasif dong, lu presentasikan Betul. gitu ya. Betul. Sekarang ini kan zaman udah modern. Dan ukur kemampuan orang tua juga, jangan lu bener. paksain. Betul. Banyak jalan kok, nggak selalu harus bayar. Lu bisa cari beasiswa, Bener. lu cari yang ikatan dinas. Bener. Kuncinya rajin-rajin browsing. Ya, betul. Buka networking teman-teman Bener. yang udah kerja di airline sama mungkin kakak kelas lu, tetangga betul, lu, betul. tanya-tanya, banyak tanya. Kalau perlu Iya. datengin tuh kantor di GCA, siapa tahu Betul. mereka ada informasi Bener banget. yang belum tersebar atau lu nggak kebagian berita tersebut. Betul banget. Kita nggak pernah tahu. Benar. Ya jangan didebat orang tua lu. Emang ini kan rumah tangga bukan ILC gitu ya. Orang tua lu didebat gitu. Oh nggak bisa gini. Wah emang politik kan Ya. gitu ya. Nggak Terus boleh. lu walk out gitu cuy. Najis. Pulang ditendang lu, ngapain lu pulang gitu. Iya lu nggak ada sponsor utama lu ya kan Iya. gitu. Ini bukan ILC soalnya. Bukan pilkada ini. Yang terakhir om tadi tambahan. Yang Kenapa kenapa? tadi gue lupa ya? Minat. Apa? Suka. Oh iya, lu harus bakat Iya. dan lu harus suka. Suka betul. Banyak kejadian yang
dipaksa orang tua, Betul. atau cuma pengen gaya-gayaan doang. Percaya deh nggak lama kayak gitu. Betul, betul. Dan karena banyak contohnya, gue nggak bisa sebutin, tapi rata-rata gagal. Gagal. Ada yang udah jadi pada saat dia dirilis, anak sini, Hah? anak sini, Mana sini? dia dirilis, dia datang ke orang tuanya, gue udah buktiin ya, gue bisa. Sekarang gue berhenti. Ya. Bayangin loh, Buset. Ya. anaknya itulah. pinter, Ya. anaknya pinter. Hah. Dia cuman karena bapaknya ngomong ini, buktiin lu kalau bisa gitu. Oke. Dia jalanin flying school, dia keterima di sini. Ini. Pas dirilis training, das dia ngadep ke orang tuanya. Nggak sempet terbang sama gua. Hah? Terus nggak lama dia hilang. Tuh gua tanya temennya gitu. Iya Cat, abis itu tuh dia langsung nantang orang tuanya. Gua udah ngejalanin apa yang lu suruh. Sekarang gua nentuin, gua mau berhenti dan sekarang gua minta bis. Untungnya anak orang tajir. Oh. Jadi pengusaha sekarang. Ya, Buset. makanya gitu kan sayang jatah temen lu yang tadi mau jadi pilot yang emang suka gitu jadi Iya. ambil gitu ya. Salah satu kerabat dari Wanabut tuh ya. Warna jin botol. Gitu, kurang lebih gitulah tips dari kita ya. Mudah-mudahan tidak bisa dipakai tapi bisa dipertimbangkan gitu ya. Nah, kurang lebih gitu di Diambil acara kita. syukur enggak juga lebih baik. Ya, Kalau gua bilang sih jangan diambil tips-tipsnya. ya gitu. Tapi dipertimbangkan aja, dipertimbangkan boleh gitu ya. Ya, Kalau berhasil dan ya. share aja lah, di-share aja. Betul. Kalau berhasil ya lu termasuk anggota kita bertiga Nah, gitu. nanti Kalau kita buka members. betul ya. Intinya seperti itu. Oke, kalau gitu cukup sudah pembahasan kita di Upil Baper episode ini tentang sekolah terbang. Mudah-mudahan kalian bisa ada yang nyangkut lah paling nggak ya Kalau barang ada yang satu mau apa dua ditanyain, gitu ya. Hah? tulis di komen. Ya, tulis di komen ya. Jangan lupa. Pasti kita jawab, pasti. Pasti kita jawab. Ya, jangan lupa subscribe, like dan komen serta share juga channel YouTube kita ke kerabat-kerabat gipil kalian ya. Dan jangan lupa tonton episode kita berikutnya karena masih ada pembahasan yang lebih menarik dari episode kali ini. Tolong. Oke. Ya, oke, jangan lupa stay tune terus di YouTube channel kita Superman Indonesia. Kita juga udah punya podcast di Spotify dan Apple Podcast. Kalian juga udah bisa dengar. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum.